Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore semuanya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andansyul Kamil Harpan dari kelas di G23 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 1 pengantar pendidikan Pancasila berdasarkan materi dari buku pendidikan Pancasila yang telah disediakan oleh kampus saya. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di bab pertama ini, kita akan membahas pengertian, dinamika, dan landasan-landasan penting mengapa pendidikan Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. Kita mulai dari pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah ini adalah proses pembelajaran dengan pendekatan student-centered learning, perkataan oleh Nurwadi dan kawan-kawan tahun 2016. Artinya, kita mahasiswa dituntut aktif mengembangkan potensi diri, tidak sekedar menerima materi secara pasif. Yang kedua, melalui pendidikan Pancasila, kita diharapkan memiliki knowledge, attitude, dan skill, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, agar menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, revitalisasi Pancasila. Saat ini semakin banyak forum ilmiah dan kegiatan pemerintah yang menggaungkan kembali pentingnya pendidikan Pancasila. MPR sendiri mencanangkan 4 pilar kebangsaan, salah satunya adalah Pancasila. Seperti yang di buku ada disebutkan, gerakan untuk merevitalisasi Pancasila saat ini semakin menunjukkan gejala yang menggembirakan. Serta mata kuliah ini termasuk dalam landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi mewajibkan Pancasila di perguruan tinggi. Berikutnya kita masuk ke dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu pasang surut implementasi. Di era Orde Baru, Pancasila pernah dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pada reformasi tahun 1998, penataran P4 dihentikan, sehingga perlu pembaruan cara bersosialisasi Pancasila. Yang kedua, tantangan internal. Yang termasuk tantangan internal adalah dosen Pancasila terbatas, dan metode pembelajaran kadang tidak bervariasi, serta materi kadang dianggap mengulang apa yang sudah diajarkan di jenjang sebelumnya, atau tidak up to date. Yang ketiga, untuk tantangan eksternal, yang termasuk dalam hal ini ialah krisis keteladanan para elit politik dan penyelenggara negara, serta budaya hedonisme dan gaya hidup individualis yang bertentangan dengan semangat gotong royong. Di buku juga menyebutkan, tidak ada lagi lembaga yang secara khusus melestarikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan Pancasila. Hal ini menjadi salah satu penyebab melemahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Oke, sekarang kita masuk untuk menjawab pertanyaan, mengapa mata kuliah Pancasila begitu penting? Yang pertama, yaitu untuk membangun karakter dan kepribadian. Santoso tahun 2013 menyatakan bahwa lebih dari 60% keberhasilan seseorang ditentukan oleh kepribadiannya. Jadi, Pancasila memberikan landasan moral agar kita memiliki integritas. Yang kedua, yaitu untuk menghadapi tantangan global. Di era teknologi, derasnya arus informasi bisa memengaruhi moral bangsa. Pendidikan Pancasila membantu kita memfilter nilai asing yang tidak sesuai. Dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi degradasi karakter. Berbagai kasus korupsi, KKN, dan tindak kekerasan menunjukkan bahwa moral bangsa semakin perlu dibenahi. Sehingga Pancasila menawarkan solusi berbasis nilai gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan. Seperti yang disebutkan dalam bab 1, saya mengambil kutipan, yaitu pendidikan Pancasila diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas, namun juga berakhlak mulia. Kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu landasan dan dasar-dasar pemikiran Pancasila. Untuk yang pertama, yaitu landasan historis, menyatakan Pancasila telah berakar sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit, dan telah mengalami proses panjang dalam menemukan jati diri bangsa, sehingga dirumuskanlah 5 sila. Untuk landasan filosofis, Pancasila sebagai filosofis ground flat atau dasar pemikiran bangsa Indonesia menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif. Untuk landasan sosiokultural seperti kebinekaan, gotong royong, kekuasaan sudah menjadi ciri khas masyarakat Nusantara. Dan untuk landasan yudisiris disebutkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan terkait. Sekarang kita masuk pada penjelasan landasan historis dan filosofis. Secara historis, nilai-nilai Pancasila sebelum dirumuskan telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Ini kutipan dari Darmo Diarjo.
Setelah Pancasila muncul dalam Kertanegara-tama, yaitu ajaran moral malima, mateni, maling, madon, mabok atau madat, dan main, yaitu tidak membunuh, mencuri, berzina, mabuk, ataupun berjudi. Untuk landasan filosofis, yaitu Pancasila lahir sebagai solusi di tengah pertentangan ideologi dunia, kapitalisme dengan lawan komunisme, mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kita masuk pada penjelasan sosiokultural, yaitu masyarakat Indonesia kaya akan nilai gotong royong, kekeluargaan, toleransi, sehingga Pancasila menjadi perekat di tengah pluralitas masyarakat. Pada landasan yudisiris terdapat pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2012 tahun 2012 yang menyatakan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila serta Pancasila sebagai ground norm atau norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. Slide selanjutnya, kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Kerangka konseptual ini menjelaskan bagaimana Pancasila diposisikan sebagai mata kuliah wajib, yaitu kedudukan MK Pancasila termasuk bagian dari kelompok mata kuliah wajib umum atau MKWU bersama agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Serta student-centered learning yang berarti mahasiswa harus aktif mencari, berdiskusi, dan mengkritisi materi. Fokus kajiannya yaitu Pancasila sebagai objek studi, yaitu genetivus objektivus. Artinya Pancasila dipelajari secara akademik dan ilmiah. Yang kedua, Pancasila sebagai perspektif atau genetivus subjektivus, berarti menjadi alat analisis dan pemecahan masalah bangsa. Dalam pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mengenal Pancasila, tetapi juga menjadikannya kerangka berpikir dalam menghadapi persoalan nyata. Kita masuk pada visi dan misi pendidikan Pancasila. Berdasarkan tim Dikti 2016, visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dan untuk misi pendidikan Pancasila, yang pertama yaitu mengembangkan potensi akademik atau psikodagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup di masyarakat. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila atau khususnya ke sosiokultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan Pancasila sebagai ilmu, yaitu misi akademiknya. Dengan visi dan misi ini, diharapkan mahasiswa dapat memaknai Pancasila tidak hanya sebagai hafalan, tetapi juga sebagai identitas kepribadian. Termasuk pada tujuan dan capaian pembelajaran. Tujuan umum yaitu menjadikan tujuan Pancasila sebagai pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa Undang-Undang 1945, serta menghasilkan lulusan berkarakter, berkepribadian, dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran berdasarkan SK Ditjen Dikti nomor 38 tahun 2002, yaitu pertama, mampu memiliki sikap rasional, kritis, dan dinamis. Yang kedua, memiliki tanggung jawab sesuai hati nurani. Yang ketiga, mampu mengenali masalah hidup dan kesejahteraan. Yang keempat, memahami perkembangan iptek dan seni. Yang kelima, memaknai sejarah dan nilai budaya bangsa. Lanjut, yaitu kita menggali sumber-sumber yang mendasari pendidikan Pancasila. Terdapat 4 sumber yang mendasari mata kuliah ini, yaitu sumber historis, sosiologis, yudisiris, dan politik. Pada pendekatan historis yang mengajak mahasiswa mengambil hikmah dari peristiwa sejarah untuk membangun masa depan bangsa. Yang kedua, untuk pendekatan sosiologis, yaitu diharapkan dapat mengkaji nilai, struktur, dan dinamika sosial untuk mencerminkan pendidikan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pendekatan yudisiris yang menekankan penegakan hukum sebagai fondasi negara hukum dalam pendidikan Pancasila. Yang keempat, pendekatan politik yang mendorong mahasiswa untuk dapat mendiagnosa dan merumuskan upaya mencapai kehidupan politik ideal berdasarkan nilai Pancasila. Sekarang yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan dan penutup. Untuk kesimpulan, saya menekankan pada 4 hal, yaitu Pancasila memiliki landasan historis, filosofis, sosiologis, dan yudisiris yang kuat sehingga wajib diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan moral mahasiswa agar siap menjalani tantangan global. Dan selanjutnya ada berbagai dinamika dan tantangan, mulai dari keterbatasan SDM hingga krisis keteladanan yang menuntut inovasi pembelajaran. Sehingga saya memberikan solusi, yaitu revitalisasi metode pembelajaran, peningkatan kompetensi dosen, dan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila secara kontekstual. Dengan menyelenggarakan pendidikan Pancasila, diharapkan tercipta wahana pembelajaran yang mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri mahasiswa. Demikian presentasi saya mengenai bab 1 pengantar pendidikan Pancasila. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.